Kalau kita pengen jadi orang baik, lebih baik jangan tunggu baik. Jadi kalau kita pengen jadi orang baik, jangan tunggu baik. Justru kita mesti sadar bahwa kita belum baik, makanya kita pengen jadi orang lebih baik. Artinya berbuat baik, jangan nunggu ideal. Saya ntar kalau punya harta, sedekah yang banyak dah. Lah jangan tunggu punya harta baru sedekah, jangan. Ya, seberapa yang ada, ya sisihkan sedikit untuk sedekah. Tidak perlu kaya baru sedekah. Itu maksud hikmah ini. Ya, bahwa kita untuk jadi orang baik tidak mesti nunggu ideal. Tidak mesti nunggu ideal. Maka dia bilang, man lam yadfa anhul faqra qalilul mali lam yuhassil lahul ghina kathiruhu. Orang kalau tidak bisa punya sikap syukur ketika hartanya sedikit, maka lebih-lebih ketika hartanya banyak, dia tetap aja gak bersyukur. Karena syukur itu bukan soal sedikit atau banyaknya harta, tetapi tabiat. Memang udah cetakannya template begitu. Jadi hartanya dikit atau banyak, ya tetap gak bersyukur. Ya. Jadi apakah orang yang hartanya gak banyak bisa bersyukur? Lah, sangat bisa. Apakah orang kaya bisa bersyukur? Sangat bisa. Karena syukur tidak diukur dari banyaknya materi. Nah, dia juga ingin mengatakan, latihlah bersyukur meskipun harta kita belum banyak. Karena begitu orang bisa bersyukur ketika hartanya sedikit dan terus dilatih, diharapkan ketika hartanya banyak dia gak kaget dan tetap bisa syukur. Itu maksudnya. Qarun sebelum jadi orang kaya, jadi santri Nabi Musa, dia dahsyat, ya, jadi pengikut Nabi Musa. Begitu jadi konglomerat, baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pengajian kita membahas tentang kitab Hikam Al-Haddad. Kitab ini berbicara tentang hikmah-hikmah, nasihat-nasihat agama untuk menambah khidmat kita dalam tadayyun beragama, menambah istilzazut ta'ah, menambah kenikmatan kita menjalankan agama. Kita lanjutkan hikmah berikutnya. Terakhir kita membahas hikmah yang kelima. Di hikmah yang kelima itu, bapak-bapak kalau masih ingat, kita bicara, dinasihati oleh pengarang kitab ini adalah al-adatu idza rasakhat nasakhat, katanya. Sesuatu kalau sudah dibiasakan maka akan menjadi tabiat. Nah, sekarang kita lanjutkan hikmah berikutnya, yang hikmah ini masih bersambung dari hikmah yang sebelumnya. Wa qala radhiyallahu taala anhu, hikmah berikutnya adalah la tadumu ma'al kulfati ulfatun. Sesuatu tidak akan langgeng jika dilakukan dengan motif keterpaksaan. Kulfah artinya taklif, beban, keterpaksaan. Nah, sesuatu yang kita lakukan tidak akan mungkin langgeng, tidak akan mungkin dawam, tidak akan mungkin terus menerus jika dilakukan dengan motif keterpaksaan, bukan dengan motif cinta, bukan dengan motif ikhlas liwajhillah. Sebenarnya hikmah-hikmah ini, Pak, isinya kalau kita baca semua hikmah ini itu berbicara tentang Allah, cuman diungkapkan dengan bahasa yang umum sehingga bisa dipakai untuk membicarakan yang lain. Ya kita gak usah bicara Tuhan, bicara kerja aja. Kalau motifnya keterpaksaan kan kerja gak nikmat, yang ada depresi. Apalagi udah jadi rutinitas, berangkat pagi pulang malam, pagi perginya macet, pulangnya macet. Mau kagak mau singgah aja dah ke Nurul Hidayah, ngindarin macet maksudnya. Nah, untung ada kajian lepas kerja, bisa duduk. Jadi kita nggak usah bicara sesuatu yang sifatnya spiritual, kerja saja jika motifnya keterpaksaan tidak langgeng, tidak nikmat. Begitupun sebenarnya ibadah. Jika motifnya taklif, kita ini kan
disebut apa Pak? Makhluk mukallaf. Apa tuh makhluk mukallaf? Mukallaf itu artinya orang yang dibebani hukum syariat. Memang mukallaf itu bahasa fikih. Ya, mukallaf ada konsekuensi syariat jika kita sudah akil baligh. Kita mesti sholat, kita mesti zakat kalau sudah cukup harta, kita mesti puasa Ramadan. Makanya kita disebut mukallaf karena ada taklif agama. Ada konsekuensi dari agama jika kita sudah akil baligh. Nah, tetapi dalam bahasa akhlak mereka tidak menggunakan istilah taklif atau mukallaf. Karena jika menggunakan istilah taklif seolah-olah ibadah yang kita lakukan itu berangkat dari motif keterpaksaan, beban. Dia mesti di-upgrade motifnya dari beban menjadi apa? Kebutuhan. Dari kebutuhan menjadi cinta, ya, menjadi cinta. Sehingga orang sholat, ya, kenapa kamu sholat? Ya bagaimana ya? Ya hukumnya wajib sih, mukallaf. Kenapa kamu sholat? Saya sholat duha biar rezeki saya moncer. Wah itu oportunis. Dia menyembah Tuhan karena ada yang dia pengenin. Bagaimana kalau rezekinya udah moncer? Nggak sholat duha lagi mungkin. Maka motif yang paling dahsyat adalah ketika orang itu melihat Allah dengan akhlak cinta. Tidak ada motif yang paling tinggi, liwajhillah. Dia ibadah selesai karena memang dia cinta. Sehingga dia sholat, dia ruku, dia sujud, ya itu motifnya liwajhillah. Nah, orang tidak akan mungkin cinta kalau dia tidak kenal. Maka dia mesti kenal dulu. Setelah dia kenal, muncul yang namanya dahsyah. Apa itu dahsyah? Dahsyah itu adalah perasaan cinta yang takjub, kasmaran. Baru orang setelah kenal, oh ternyata harusnya saya ibadah itu tidak karena yang lain, tapi hanya karena yang saya cintai. Nah, kan setelah kenal baru taunya. Dan hanya orang yang kenal yang tahu nilai sesuatu yang dia cintai. Betul gak Pak? Bapak ketemu batu, tapi karena orang awam Bapak gak tahu kalau batu itu berharga. Coba dikasih ahli batu, dia tahu, oh, ini batu nilainya dahsyat ini. Batu permata ini. Kalau diasah, dipoles, dijual nilainya dahsyat, ini batu langka. Dan dia ambil batu itu. Kenapa? Dia berhasrat dengan si batu. Dia tahu nilainya. Kenapa dia tahu nilainya? Ilm. Karena dia berilmu tentang perbatuan. Nah, orang tidak akan mungkin cinta kalau dia tidak kenal. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Motif kita beribadah hanya selesai pada motif taklif, beban agama. Selesai. Ya. Maka ulama membagi Pak, ibadah itu, penghambaan itu layernya ada 3. Yang pertama mereka menyebutnya dengan istilah ibadah. Halo, Assalamualaikum. Layer pertama yang paling luar namanya ibadah. Layer kedua namanya ubudiyah. Layer paling akhir namanya ubudah. Paham ya? Coba kita pelan-pelan. Yang pertama, penghambaan itu mereka bilang, diksinya yang mereka gunakan, satu namanya ibadah. Kan kita selama ini tahu diksinya yang kita tahu kan ibadah. Ternyata ibadah itu layer yang paling luar kulitnya. Yaitu orang melakukan perintah agama, ya, murni karena agama yang memberi bebannya. Perintah, namanya ibadah. Sholat juga sholat, bukan tidak sholat. Apakah itu tidak baik? Baik, masa orang sholat gak baik? Baik. Tapi kan semakin hari kita pengen motif kita makin jernih gitu Pak ya. Makin jernih. Orang kalau ibadahnya, kata guru saya begini, orang kalau motifnya murni beribadah untuk Allah, mesti di tengah jalan dia greget untuk mengkritik ibadahnya dan dia pengen terus upgrade motif itu. Nah, yang kedua namanya ubudiyah.
dia sudah mulai istilzadzut ta'ah, dia mulai menikmati ibadahnya. Ya. Yang terakhir namanya ubudah, ini tingkat yang paling puncak. Dia sudah tidak lihat lagi ibadah itu. Yang nomor 2 kan dia menikmati rukuknya, dia menikmati sujudnya, yang ketiga dia sudah tidak nikmati lagi gestur ibadahnya. Yang dia nikmati undercover di balik ibadah itu, Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak ibadah. Nah, ada orang yang ngaku-ngaku mengajarkan ilmu akhlak, orang yang udah makomnya kagak perlu lagi sholat. Lah itu masa sesat dukun, Pak. Gak usah diikutin. Justru orang kalau makin cinta, dia makin pengen intim, makin dekat dengan Allah. Dekat itu namanya al-uns. Kalau masih jauh tapi kangen namanya syauk. Tapi begitu udah dekat namanya uns. Bapak lama banget pergi umroh gak ketemu bini 9 hari. Di Mekah kebayang muka bini, namanya syauk. Halo, Assalamualaikum. Ya. Tapi begitu pulang ngelihat muka dia, Masya Allah, lepas banget ini rindu saya. Namanya bukan syauk lagi, tapi uns. Begitu, Pak. Halo, Assalamualaikum. Jadi memang genre kitab ini, genrenya adalah tentang akhlak, tentang spiritual. Temanya tidak bicara yang lain kecuali bicara tentang Tuhan. Kalaupun berbicara yang lain, mesti berbicara nafsu, mengkritik nafsu kita. Memang syarat untuk mendengarkan materi ini, dia mesti punya benih cinta. Jika tidak, dia akan salah paham atau tidak berminat sama sekali. Sama seperti orang melihat lukisan. Mungkin orang melihat pameran lukisan, kita bawa tetangga kita yang kagak paham seni lukis. Ada eksibisi pameran lukisan tingkat internasional. Mungkin dia bilang ke kita, ente gila kali ya? Apa nikmatnya ngelihat lukisan gambar-gambar coret-coretan begini? Anda kagak paham isinya. Dia gak kenal. Tapi bagi orang yang punya value seni, art, dia mungkin ketika dia ngelihat lukisan, Pak, jangan diajak ngobrol, jangan. Dia betul-betul kontemplasi, melihat kok bisa si pelukis punya ide menghasilkan gambar yang dahsyat ini. Wah, itu kan soal rasa itu, ya kan? Objeknya sama-sama lukisan, tapi cara orang menikmati lukisan itu beda-beda. Gak usah cerita lukisan jauh banget, cerita kopi. Mungkin semua kita ngopi, tapi tidak semua kita ahli kopi. Ada orang begitu dikasih kopi, gelek habis. Ini kelihatan bukan ahli kopinya. Karena motif minum kopinya biar ausnya hilang. Itu peminum kopi yang tingkat ibadah awam. Tapi orang yang minum kopi sudah punya ilmu, kenal dengan kopi, dia akan nanya, ini kopi historinya dari mana? Bijinya dari mana? Ini disangrai, macam-macam pertanyaannya itu. Detail sekali. Kalau udah makin mahir, sejarahnya udah tahu, histori kopi udah tahu, benih kopinya dari mana dia tahu. Itu minumnya, Pak, nggak gelek-gelek, Pak. Malah orang ngebayar dia untuk nyicipin rasa kopi. Kan ada tuh seniman kopi, dia duduk aja dibayar untuk menguji tingkat otentisitas kopi ini. Dia cicipin, dibuang. Ada kan festival kopi itu, memang begitu cara kerjanya. Begitulah kira-kira ya. La tadumu ma'al kulfati ulfah. Jadi orang tidak akan mungkin langgeng jika dia melakukan sesuatu itu motifnya terpaksa. Ya. Meskipun orang tidak mungkin ujuk-ujuk ikhlas. Tidak mungkin orang ujuk-ujuk tidak terpaksa. Mesti awalnya terpaksa. Mereka mengatakan awaluhu takalluf wa athna'uhu ta'alluf wa akhiruhu ta'addub.
Awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa, dan pada akhirnya ta'addub. Iya. Atau mereka juga mengatakan awaluhu takalluf wa akhiruhu ta'alluf. Awalnya terpaksa, lama-lama cinta, dia bilang. Mesti awalnya terpaksa. Kita nggak biasa sholat tahajud, coba awal-awal sholat tahajud, Pak. Iya. Berat. Tapi begitu udah biasa tahajud, nggak tahajud, nyariin tahajud. Biasa baca Quran, nggak baca Quran. Iya. Mesti nyari Quran. Tapi awal-awal mau baca Quran, baru buka Quran, udah nyender tidur. Memang begitu. Nah, itu hikmah yang ke-6. Sekarang hikmah yang ke-7. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, man lam yadfa anhu al-faqra qalilul mali lam yuhassil lahu al-ghina kathiruhu. Kadzalika man lam yantafi bi qalilil ilm fahuwa minal intifa' bi kathirihi ab'adu. Hikmah yang ke-6 ini berbicara tentang satu temanya. Kalau kita pengen jadi orang baik, lebih baik jangan tunggu baik. Jika kita pengen jadi orang baik, jangan tunggu baik. Justru kita mesti sadar bahwa kita belum baik, makanya kita pengen jadi orang lebih baik. Artinya berbuat baik, jangan nunggu ideal. Saya ntar kalau punya harta, sedekah yang banyak dah. Lah jangan tunggu punya harta baru sedekah, jangan. Ya. Seberapa yang ada, ya, sisihkan sedikit untuk sedekah. Tidak perlu kaya baru sedekah. Itu maksud hikmah ini. Ya, bahwa kita untuk jadi orang baik tidak mesti nunggu ideal. Tidak mesti nunggu ideal. Maka dia bilang, man lam yadfa anhul faqra qalilul mali lam yuhassil lahul ghina kathiruhu. Orang kalau tidak bisa punya sikap syukur ketika hartanya sedikit, maka lebih-lebih ketika hartanya banyak, dia tetap aja gak bersyukur. Karena syukur itu bukan soal sedikit atau banyaknya harta, tetapi tabiat. Memang udah cetakannya template begitu. Jadi hartanya dikit atau banyak, ya tetap gak bersyukur. Ya. Jadi apakah orang yang hartanya gak banyak bisa bersyukur? Lah, sangat bisa. Apakah orang kaya bisa bersyukur? Sangat bisa. Karena syukur tidak diukur dari banyaknya materi. Nah, dia juga ingin mengatakan, latihlah bersyukur meskipun harta kita belum banyak. Karena begitu orang bisa bersyukur ketika hartanya sedikit dan terus dilatih, diharapkan ketika hartanya banyak dia gak kaget dan tetap bisa syukur. Itu maksudnya. Qarun sebelum jadi orang kaya, jadi santri Nabi Musa, dia dahsyat, ya, jadi pengikut Nabi Musa. Begitu jadi konglomerat, ya, diangkat menjadi investornya Fir'aun, ya, dia mulai lupa. Fa khassafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan Qarun berikut hartanya, kata Al-Quran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ibda bil qalil, mulailah dari yang sedikit. Nah, jadi hikmah ini juga ingin memberi pesan moral kepada kita tentang barakatul qillah, keberkahan sedikit. Ingat tuh kata kuncinya tuh, Pak. Keberkahan sedikit. Artinya tidak semua yang banyak itu mesti lebih berkah dari yang sedikit, enggak mesti. Iya. Itulah bedanya berkah sama berkat. Iya. Kalau berkat itu kuantitatif, banyak atau tidak. Tapi kalau berkah bukan soal banyak dan tidak. Kalau berkat makin banyak tentengan, makin banyak berkatnya. Itu berkat, pakai T. Tapi kalau berkah bukan. Semakin orang dekat sama Allah, nikmatnya sedikit atau tidak, itu indikasi bahwa dia berkah. Jika makin jauh, berarti nggak berkah. Itu tolak ukurnya. Halo, assalamualaikum. Masih hidup nih Pak nih. Iya. Barakatul qillah, keberkahan sedikit. Maka mereka mengatakan, para ulama, al-qalil, bagus banget nih. Al-qalil ma'al barakah khairun
minal kathir ma'al ghaflah katanya. Sedikit tetapi berkah. Berkah itu maksudnya apa? Sedikit tapi dekat sama Allah, itu makna berkah ya. Sedikit tetapi dekat sama Allah itu jauh lebih baik daripada banyak tapi ghaflah. Ghaflah itu apa? Lalai. Lalai itu maksudnya tidak terkoneksi ke Tuhan, jauh, jadi lupa. Itu maka disebut ghaflah. Allah, mungkin kita lebih syukur kalau lagi nggak punya Pak, lagi sedikit. Begitu banyak. Coba lihat Al-Quran mengatakan, seringkali ayat justru memuji yang sedikit, bahkan mengecam yang banyak. Bukan berarti kita nggak boleh banyak. Oh kalau begitu Islam itu anti dunia Ustaz. Enggak, bukan itu kesimpulannya. Tetapi Al-Quran memberi warning, hati-hati nih ya, banyak orang yang tergelincir ketika banyak bukan ketika sedikit. Misalnya ayat Alhaakumut takatsur, celaka orang yang berbanyak-banyak. Takatsur artinya berbanyak-banyak. Ya, berbanyak apa aja? Ya, karena mungkin dengan berbanyak-banyak itu dia tafakhur, sombong. Ya. Lihat, yang dikecam adalah banyak bukan sedikit. Dia tidak mengatakan alhaakumut taqallul tapi takatsur. Jadi yang dikritik adalah yang banyak bukan yang sedikit. Ini tidak berarti Pak kita kudu jadi orang kagak punya, bukan. Justru ya kita mesti jadi orang punya biar potensi syukurnya juga lebih gede. Nabi mengatakan apa? Ni'mal malu sholih lil mar'i sholih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang yang baik. Tuh, berarti kan Islam nyuruh kita jadi kaya. Tetapi lebih baik lagi jika harta itu dipegang sama orang yang baik. Ya, itu konsep kaya yang diinginkan Islam. Ya. Ya. Al-qalil ma'al barakah khairun minal katsir ma'al ghaflah. Ya. Sedikit tapi dekat sama Allah jauh lebih baik daripada banyak tapi makin buat kita jauh dari Allah. Ya. Ya. Qarun ketika ditanya, kenapa kamu bisa begini? Ya, yang hebat kan saya, Allahnya hilang, lupa. Tapi Maryam ketika ditanya, dapat rezeki, ya, anna laki hadza, kata gurunya. Dari mana rezeki ini? Dia jawab, min indillah, dari Tuhan. Wah, kan keren banget tuh Maryam tuh Pak. Ya. Nah, makanya disebut di sini orang yang kagak bisa bersyukur ketika hartanya dikit, lebih-lebih nanti ketika hartanya banyak juga dia kagak bisa bersyukur. Ya mungkin yang korupsi dulunya miskin Pak, begitu dikasih jabatan korupsi kan. Nah, padahal apa yang dia kagak dapat fasilitas? Mobil dari negara, ya nggak? Kesehatan dari negara, pengamanan dari negara. Tapi kenapa masih korupsi? Apa kurang? Enggak kurang. Cuman ya itu orang diuji saat dia banyak, bukan saat dia sedikit. Ya. Coba Pak pikir-pikir Pak. Lebih susah belajar miskin atau belajar kaya? Hah? Halo, Assalamualaikum. Susah belajar miskin apa belajar kaya? Susah belajar kaya Pak. Lah kalau belajar miskin mah emang udah cetakannya. Iya. Ya. Dikasih aja tidur di AC dingin. Lah pulas nggak sholat subuh. Ya. Emang udah cetakannya. Tapi kalau belajar kaya coba. Oh susah Pak belajar kaya tuh. Belajar jadi orang punya itu susah. Maksud belajar istiqomah ketika kita ada itu jauh lebih susah daripada ketika kita tidak ada. Itulah keberkahan sedikit, barakatul qillah. Ya. Maka Nabi punya
sahabat namanya Ahlus Suffah. Mereka secara ekonomi itu tidak sekaya sahabat-sahabat yang lain, tetapi merekalah yang paling berkhidmat dan intens menemani Nabi berdakwah. Mereka meninggalkan Mekah menuju Madinah hanya untuk membackup dakwah Nabi, menolong, berkhidmat kepada Nabi. Ya. Tapi ingat, kesimpulannya bukan berarti kita jadi orang yang gak punya. Lah bagaimana jadi orang gak punya? Ibadah itu juga perlu duit. Coba kita mau ibadah, sholat, di antara syarat sah sholat adalah satrul aurah, tutup aurat. Nutup aurat kan perlu duit Pak, beli sarung, beli baju, punya bini, mau nutup aurat. Lah harga gamis lebih mahal daripada harga pakaian yang itu, gitu Pak. Kalau pakaian yang kagak bener mah 20.000 dapat di pasar kaget. Ya. Keluar aja nggak pakai baju, nggak ada modalnya malah. Kalau pakai gamis beli satu set 350.000, 400, mahal berarti itu buat agama tuh, nutup aurat. Artinya kita butuh dunia untuk menjalankan agama. Nah, meskipun bukan itu tujuannya. Ya. Jangan salah nyimpulin ini, kalau kagak tiris ngejelasinnya ntar salah nyimpulin ya. Nah, dikatakan juga kadzalika man lam yantafi biqalilil ilm fahuwa minal intifa bikatsirihi ab'adu. Sebagaimana orang tidak bisa bersyukur ketika hartanya sedikit dan dia juga tidak akan bisa bersyukur kalau hartanya banyak, maka orang juga tidak akan mungkin bisa mengamalkan ilmunya ketika ilmunya sedikit, lebih-lebih ketika ilmunya sudah banyak. Wah. Jadi ternyata yang dilihat Allah itu bukan ilmu ya. Biar ilmu dikit tapi ngamalin. Kita ngaji seetik ngambil dari ini nyomot ini dikit, tapi apa yang disampaikan dicatat, direnungin, ditanya, dikonfirmasi, diamalin. Allah jauh lebih cinta daripada orang yang ilmunya banyak tapi nggak dia amalin. Nauzubillah. Wah, ini kritikan buat saya ini. Ya padahal belum banyak ilmunya. Ya. Kalau dibanding jamaah kira-kira begitu. Di sisi Allah belum tentu yang ceramah lebih mulia daripada yang dengerin ceramah. Mungkin yang ceramah dia dengar dengan tulus, dia catat, dia amalin. Yang dengerin, yang ceramah kan belum tentu Pak. Jadi beban amanahnya lebih besar. Fahuwa minal intifa' bikatsirihi ab'adu. Makanya Imam Ghazali dalam muqaddimah kitabnya yang bernama Bidayatul Hidayah, sebelum beliau menjelaskan isi kitab itu dikasih pengantar panjang lebar. Salah satunya isi pengantar buku itu mengkritik orang yang menuntut ilmu, yang sering hadir di majelis ilmu. Oh coba tuh, yang dikritik yang sering ngaji, yang kagak ngaji nggak dikritik, lah emang kagak masuk buku, nggak perlu dikritik lagi. Justru yang demen ngaji dikritik sama Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, ya berniatlah menuntut ilmu untuk murni untuk Allah. Jangan sampai, kata Imam Ghazali, seseorang menuntut ilmu itu niatnya adalah al-mubahah. Apa tuh? Biar keren-kerenan. Atau supaya, kata beliau, memperbanyak pengikut. Ya, mungkin kalau sekarang follower. Ya. Saya ngaji dah, biar alim. Ntar kalau alim terkenal, kalau terkenal banyak yang jadi follower saya. Nah itu dikritik sama Imam Ghazali. Sejak jadi santri udah dikritik di kitab itu. Nggak boleh nyantri atau ngaji niatnya supaya terkenal, ya, followernya banyak. Begitu. Nauzubillah. Hikmah berikutnya Pak. Qala radhiyallahu ta'ala anhu naza'al aqdar man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Siapa orang yang mengutuk takdir itu? Ciri-cirinya di antaranya adalah mereka yang mencemooh, menganggap buruk orang lain. Siapa, saya ulang ya, siapa orang yang dianggap mengutuk takdir atau mengutuk atau mencemooh takdir, siapa itu? Kan kita tidak boleh mencemooh takdir ya. Tapi siapa orang yang mencemooh takdir? Salah satunya adalah mereka yang
membuli takdir orang lain. Contoh. Ya. Ada orang pokoknya dia melakukan sesuatu yang melanggar syariat lah. Ya, buat dosa udah. Nah, karena kita tahu dia tukang dosa, ya, kita mengkapitalisasi dosa orang. Wah, itu ahli maksiat tuh. Kayaknya kalau ngeliat cetakan mukanya masuk neraka pasti. Begitu-gituin Pak tuh. Itu naza'al aqdar. Ya, munazi'ul aqdar. Itu orang yang mengutuk takdir Allah. Kok bisa begitu? Begini. Saya jelasin dulu biar nggak gagal paham. Ada namanya qadha, ada namanya maqdi. Qadha dan maqdi. Ada orang yang mencuri. Ya. Ada orang yang mencuri. Peristiwa mencuri berikut dengan orang-orangnya itu namanya qadha. Halo, Assalamualaikum. Itu qadha. Ketetapan Allah sejak ya zaman azali. Ya. Tetapi ya pelakunya, saya ulang ya biar gak gagal pahamnya. Ada qadha, ada maqdi. Terjadi peristiwa pencurian. Nah, peristiwa pencuriannya itu namanya qadha. Peristiwanya udah terjadi, pencurian udah terjadi. Qadha. Tetapi pelakunya mana saya menjelaskannya ya biar gak gagal paham ya. Mudahnya begini Pak. Ya. Ada qadha, ada maqdi, ada pencurian. Ya. Orang itu mencuri, itu ketetapan Allah sudah itu Pak. Ya. Tetapi dosa mencurinya itu namanya maqdi. Kita nggak boleh ridho sama maksiatnya, sama si maqdi kita nggak boleh ridho. Tapi kita mesti ridho sama si qadha. Siapa tuh qadha? Peristiwa yang sudah terjadi. Jelek. Orang ini melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan hal yang nggak benar, melanggar syariat, qadha, ketetapan Allah. Tetapi dosa itu sendiri secara independen, dosanya itu loh, itu namanya maqdi. Kita tidak boleh ridho sama pencurian. Bukan, oh alhamdulillah kamu mencuri, nggak boleh. Itu mah lah oneng namanya Pak. Ya, kagak ngaji. Masa ridho sama orang yang mencuri, bezina? Jangan ridho sama maksiatnya, nggak boleh ridho. Kita justru kudu nahi mungkar. Ya. Tetapi ya atas peristiwa yang terjadi itu ya mesti ada keterlibatan Tuhan. Kan di dunia ini tidak ada yang tidak Tuhan. Mesti ada keterlibatan Allah. Apa bukti bahwa Dia Allah? Karena Dia terlibat atas segala sesuatu. Kenapa kita tidak disebut Tuhan? Karena kita tidak punya intervensi atas semua sesuatu, termasuk diri kita, kan begitu kan? Paham gak Pak? Gak paham? Halo, Assalamualaikum. Paham gak ini? Iya. Intinya begini dah. Hikmah ini ingin mengajarkan kita tentang jangan ini. Kalau mau diperah lagi biar mudah ngunyahnya, hikmah ini ingin mengajarkan akhlak kepada kita agar tidak merasa lebih baik dari orang. Itu sebenarnya. Ya. Orang mencuri mah dosa dia. Tetapi di sini kita tidak boleh merasa lebih baik dari dia hanya karena dia mencuri. Mungkin habis mencuri dia tobat, selesai tobat dia mati. Dia meninggal dalam keadaan dia udah tobat. Sementara kita yang ngegibahin orang yang mencuri itu lagi ngibah mati, meninggal. Berarti kita makanya nggak boleh merasa lebih baik dari orang. Makanya diajarkan sama para ulama, salas min alamah salamatis sadri, dia bilang. Ada 3 ciri hati orang itu bersih atau tidak.
selamat dari kekotoran atau tidak? Apa ciri-cirinya? 1, ru'yatul khair fi kullin nas. Dia menganggap semua orang lebih baik dari dirinya. Coba itu. Halo, Assalamualaikum. 3 ciri orang yang hatinya bersih. 1, aduh susah banget ini ngamalinnya nih Pak. Ya, saya mah ngebaca penjelasan ulama begini Pak, geleng-geleng saya, kena mulu saya. Ya, karena saya belum ngamalin. Ya. Coba Pak, ciri orang yang hatinya bersih, nganggap orang tidak boleh menganggap dirinya lebih baik dari orang. Malah dia menganggap semua orang lebih baik dari dirinya. Tuh. Terus kalau kita melihat pezina Ustadz, pencuri, koruptor, bagaimana? Lah iya, dia melakukan kesalahan, melanggar syariat dan melanggar hukum positif dan dia harus dihukum. Tetapi di hati yang paling terdalam, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa dia lebih buruk dari kita. Atau kita lebih baik dari dia, nggak boleh. Dia salah dan harus dihukum masuk penjara. Tetapi di sini tidak boleh disimpulkan kita lebih baik dari dia. Boleh jadi habis buat dosa, dia taubat, dia insaf, dia muhasabah. Sementara kita sibuk menggunjingi dosa orang. Dan Nabi mengatakan, tidaklah orang menggunjing dosa orang, maka sebelum dia mati dia mesti melakukan dosa yang sama. Itu kata Nabi SAW. Kan ngeri itu. Paham gak Pak maksudnya Pak? Paham tadi maksud bedanya toh? Ya. Bukan berarti orang buat salah gak mesti dihukum, lah wajib. Emang ada hukum positifnya. Orang korupsi kalau bisa dihukum mati. Ya. Tapi ketika dia dihukum mati, apakah berarti kita lebih baik dari dia? Belum tentu. Mungkin ketika dia dihukum mati, dia tobat dan Allah menerima tobatnya sebelum dia dihukum mati. Kita belum tahu kan? Itu maksudnya Pak. Sesederhana itu. Maka ada ulama namanya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Apa dia bilang? Al-kullu hasan wa ana sayyi. Semua orang baik, saya doang yang badung, katanya. Dia untuk mengkritik dirinya. Imam Al-Ghazali juga mengatakan, kalau kamu ketemu sama orang yang pinter, katakan pada dirimu bahwa orang ini adalah orang baik karena dia beramal dengan ilmunya, sementara aku beramal dengan kejahilanku. Kalau kamu bertemu dengan orang yang bodoh, katakan pada dirimu bahwa orang ini juga baik karena dia melakukan salah karena dia bodoh, sementara aku melakukan salah karena aku tahu. Kalau kamu bertemu dengan orang yang lebih tua darimu, katakan bahwa orang ini lebih baik karena dia duluan hidup, mesti amalnya lebih banyak daripada aku. Kalau kamu ketemu dengan orang yang lebih muda darimu, katakanlah pada dirimu bahwa orang ini lebih baik karena lebih muda dari aku, pasti dosanya tidak sebanyak aku. Kalau aku lebih lama hidupnya. Tuh coba tuh. Ketemu siapa aja orang lebih baik. Sehingga dia tidak munaziul aqdar, tidak mengutuk takdir orang, tidak membuli orang. Udah dia buat salah dihukum. Selesai, case close. Lah ini kan dikulik-kulik, lah katanya dia begitu sama si itu ya. Lah kok bisa begitu ya? Emang dia kenal panjang urusan. Udah ngalahin lambe turah. Allah. Sampai jam berapa kita nih Bang? Isya jam berapa? Berapa menit lagi? Atau ada sejam lagi? Nah, itu qadha dan maqdi. Ada pertanyaan? Silahkan Bapak-bapak, ada pertanyaan? Kayaknya udah ridho banget sama kodok nih, sampai kagak ada yang nanya. Mana ada pertanyaan kagak nih Bang? Antum dah. Tukang liput kudu ada pertanyaan, siapin. Nah, yang kedua, kasih tahu ya kalau udah Isya. Saya lanjutin aja dikit udah. Yang kedua, ciri-ciri orang baik adalah ya talabul udhri fi kulli lisan. Dia memaafkan omongan orang. Kalau orang ngomong petes, nyakit banget, ditakwil sama dia, ditafsirin yang baik-baik, ya mungkin maksud dia itu begitu. Yang ketiga apa ya kata ulama ya, as-siqah fi kulli wahid.
dia bersikap baik kepada siapapun. Jadi menganggap baik semua orang, bersikap baik kepada siapapun, dan mencari alasan yang baik atas omongan orang yang kagak baik. Ya emang ini ilmu, inilah yang disebut ilmu hikmah sebenarnya. Yang di Indonesia kata-kata hikmah itu disalah artikan. Orang bilang, ayo ngaji ilmu hikmah yuk. Begitu ngaji jam 12 malam, gurunya kesurupan dulu. Ngaji biar kebal. Lah itu mah dukun, bukan ilmu hikmah. Ilmu hikmah tuh ini, ilmu nyalahin diri, ya, ilmu ngebenerin hati. Orang kita kagak pernah menang sama orang doang yang menang dan beramal hanya untuk Allah. Itu namanya ilmu hikmah. Tapi di Indonesia ilmu hikmah itu ilmu apa? Ilmu kedikdayaan. Nih gua kasih ini, baca sekian ratus kali, ntar ya lo bawaannya kayak gimana gitu. Lah iyalah, ribuan kali dibaca, mana perut lapar belum makan, kunang-kunang. Nah, itu bukan hikmah, itu dukun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ada pertanyaan nih di TikTok, Jamaah Al-Tiktokiyah. Dia nanya gimana caranya bisa ridho dari fitnah Ustadz. Nah, bagus banget pertanyaannya. Gimana caranya bisa ridho dari fitnah? Kan fitnah sakit banget Pak, ya nggak Pak? Mungkin sebulan baru sembuh. Lagi sholat kebayang omongan dia, ngelihat muka dia gemes banget. Wah pokoknya ini kan susah tuh. Gimana cara biar bisa ridho dengan fitnah? Kata kuncinya kata para ulama, jangan lihat surah. Mereka mengatakan fa'idza faraghta fansab, maknanya katanya fa'idza faraghta minal aqwan fansab limusyahadatir rahman, kata Imam Ibn Arabi. Kalau kamu sudah bisa menghilangkan makhluk di kepalamu, baru kamu bisa menyaksikan, merasakan betapa Allah begitu mencintai kamu. Kita kenapa sakit hati sama mulut orang, sama fitnah orang? Karena kita berhenti di orang. Oh, ini nih yang fitnah saya. Coba kita pikirin lebih dari itu, bahwa di balik orang ada siapa? Selesai kan? Di balik orang ada siapa Pak? Kan tidak ada yang tidak Allah. Semuanya Allah. Oh berarti saya dipitnah orang, mungkin ini jalannya Allah menguji saya lewat mulut orang ini. Jangan berhenti di orang. Kalau berhenti di orang kita nggak ngelihat Allah. Hilangkan orang baru kita, oh iya Masya Allah. Maka sedikit lagi, ada waktu 2 menit lagi, dikit lagi. Para ulama bilang ketika terjadi sesuatu dalam hidup mereka, ada yang ngomong begini, ma ra'aitu syai'an illa syai'ah. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali sesuatu itu. Ini tingkat yang paling awam. Ada orang yang mitnah dia, ya udah, itu orang jahat karena udah mitnah saya. Dia cuma lihat sesuatu itu. Dia nggak lihat di belakang sesuatu. Di tingkatan yang kedua mereka mengatakan ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah qablahu. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali sebelum sesuatu itu terjadi, ya, aku sudah berpikir bahwa ada keterlibatan Allah sebelumnya. Bahkan di tingkat yang paling akhir mereka mengatakan ma ra'aitu illahu, ma ra'aitu illahu. Tidak ada yang kusaksikan kecuali Allah. Wah itu. Nah, kalau kita nggak bisa ngamalkan, minimal jangan denial, jangan ditampik, jangan dinafiin yang begini-begini. Minimal kita udah pernah dengar, oh ada orang yang hatinya sebersih itu. Mudah-mudahan kita kecipratan berkahnya. Selesai. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa fawzal mustaghfirin wa najatat taibin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.